Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan untuk mata kuliah teknologi sediaan farmasi steril, pertemuan pertama yang masih kita lanjutkan secara online. Mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya sudah bisa dilakukan secara offline. Mudah-mudahan kita selalu juga diberi kesehatan dalam menjalani ini awal perkuliahan di semester 6 ini ya, sampai nanti seterusnya. Baiklah, di sini kita akan memulai untuk tema pertama perkuliahan ini dengan Ibu sebagai dosen satunya. Kita nanti akan membahas secara garis besarnya itu tentang sediaan parenteral, kemudian produk-produk sediaan steril, kemudian sampai ke preformulasi, formulasi dan evaluasi dari injeksi dan infus ya. Jadi hanya dibatasi sampai di injeksi dan infus. Selanjutnya untuk produk steril lainnya itu akan dilanjutkan dengan dosen kedua, yaitu dengan Pak Ferdi. Oke, mudah-mudahan semuanya sudah membaca kontrak perkuliahannya. Di sana sudah dijelaskan apa saja tema dan sekaligus poin-poinnya yang akan dibahas untuk setiap pertemuan. Jadi tujuannya adalah mahasiswa dapat mempersiapkan materinya. Jadi tidak hanya menunggu materi dari Ibu, mungkin di Ibu masih banyak yang kurang, bisa ditambahkan nanti melalui form diskusi di kolom komentar dari video ini ya. Dan itu termasuk adalah nilai keaktifan, bertanya, menjawab, menambahkan materi, memberikan jawaban dari temannya, dan tetapi dengan batasan pertanyaannya jangan pertanyaan yang sepele lah ya. Apalagi ini adalah sudah semester 6, kita bahasnya tentang teknologi. Jadi coba pertanyaannya itu adalah yang menganalisa ya, karena ini adalah pegangan sebagai seorang nanti calon apoteker di suatu industri ya, baik QA, QC ataupun spesifiknya juga nanti adalah di bagian produksi dari suatu sediaan steril. Oke, pencapaian setelah mengikuti perkuliahan ini, yang pertama itu mahasiswa mengetahui tentang sediaan parenteral, tentang pengobatan parenteral, karakteristik dari sediaan parenteral dan tujuan penggunaannya, bentuk-bentuk dari sediaan parenteral, dan dilanjutkan ke spesifiknya itu adalah sediaan steril. Jadi parenteral, paraenteron ya, nanti ada di slide selanjutnya juga sudah akan dijelaskan apa makna dari parenteral tersebut. Dan mudah-mudahan bukan baru pertama kali mendengar dari istilah paraenteral ini, karena di farmakologi ya, ataupun di farmakologi dasar atau di mata kuliah lainnya di bidang ilmu farmakologi, seharusnya sudah pernah mendengar dari paraenteral, merupakan salah satu rute untuk pemberian obat ya. Nanti kita ulang lagi dan akan ada beberapa yang spesifiknya. Baru dilanjutkan ke sediaan steril ya, produk-produk dari sediaan steril yang tidak hanya ditujukan untuk paraenteral ini tadi ya, tetapi juga nanti ada yang untuk tetes, salem mata, cuci mata ya. Jadi ada apa saja sih produk-produk dari sediaan steril, tidak hanya fokus ke injeksi ataupun infus. Kemudian mahasiswa mengetahui sediaan injeksi dan bedanya dengan sediaan infus. Oke, mungkin ini di skip nanti pada pertemuan selanjutnya ya. Di spesifiknya itu nanti pada tema tentang infus ya. Kemudian rute-rute penyuntikan. Mungkin kita sebagai nanti seorang apoteker itu tidak akan menyuntikkan langsung dari sediaan injeksinya ini ya, tetapi
Apa pentingnya nanti kita mengetahui tentang rute ini? Itu akan berkaitan nanti tentu saja kita tahu rute penyuntikannya. Kita hanya cukup nanti merancang ini sediaannya akan disuntikkan melalui apa ya. Nanti macam-macam, nanti ada rute penyuntikannya. Dari rute tersebut kita akan berkaitan juga dengan teknisnya atau caranya ya. Kita hanya mengetahui secara teoritisnya, aplikasinya tetap ke dokter ataupun perawat nanti. Jadi juga berkaitan ke pemilihan bahan pembawanya ya, apakah dia air, apakah dia minyak. Untuk rute tertentu, apakah masih diperbolehkan pembawanya air, atau untuk yang pembawa minyak itu akan ke rute mana ya. Nanti di laporan sementaranya pada saat praktikum itu semua sudah harus bisa dirancang ya. Jadi praktikum sama seperti di praktikum teknologi sediaan cair dan semi solid semester 5 ya, semester baru semester kemarin ini. Jadi pada praktikum teknologi sediaan cair dan semi solid di semester sebelumnya, yang tugas mahasiswa saat praktikum adalah saat akan praktikum itu sudah membawa rancangan dari formulasi yang akan diracik di labor. Artinya nanti hanya akan diberikan zat aktif saja. Nah, untuk eksipien itu akan diserahkan ke mahasiswa pemilihannya. Tentu ada alasan atau dasar-dasarnya mengapa dipilih eksipiennya sesuai dengan preformulasinya tadi. Nah, sama seperti itu di steril juga demikian. Nanti akan kami hanya akan memberikan zat aktifnya saja. Kemudian silakan rancang sendiri dari zat aktif tersebut, akan mau dibuat rutenya seperti apa, pembawanya apa. Tentu pemilihannya berdasarkan alasan atau dari monografi si zat aktif tersebut ya. Tahan panaskah dia, tidak tahan panaskah, dia golongan hormonkah, vitamin, analgetik. Nah, itu cocoknya nanti sampai ke cara sterilisasinya ya, sampai ke cara sterilisasinya itu yang akan dipersiapkan untuk di laporan sementara. Nanti di 2 pertemuan terakhir itu sesuai rancangan RPS, rencananya Ibu akan presentasikan, jadi akan ada mungkin 2 kelompok saja yang akan mempresentasikan persiapan laporan sementaranya untuk 2 sediaan injeksi dan infus ya. Jadi sudah ready persiapan praktikumnya nanti, apa yang akan dibuat di laporan sementara untuk pada saat praktikum di labor sebenarnya. Jadi pada saat di labor diskusi, tanya jawab sebentar alasannya mengapa dari merancang formulasinya demikian. Setelah oke, baru mulai praktikum untuk meracik sediaannya sampai selesai ya, sampai diberi etiket, brosur, dan dimasukkan ke dalam wadah yang sesuai. Oke, kita akan masuk ke tema yang pertamanya, itu adalah sediaan parenteral ya. Jadi sebelumnya kita bahas dulu tentang sejarahnya ataupun latar belakangnya timbulnya pengobatan secara parenteral. Karena jika umumnya pengobatan itu secara oral, nah apa sih yang melatar belakangi munculnya ada rute baru lagi, yaitu secara parenteral. Yang pertama ini adalah masih ditemukan sampai saat ini di kehidupan sehari-hari, itu adalah gigitan nyamuk dan ular, di mana kedua hewan tersebut mengeluarkan racun yang akan nanti masuk ke dalam tubuh melalui tusukan kecil dari mulutnya ataupun dari giginya si ular itu masuk ke dalam kulit ya. Jadi suntikan dari si nyamuk lah ya, itu ada zat
yang masuk melalui proses dia menyuntikkan itu tadi ke dalam tubuh melalui melalui kulit. Kemudian pada tahun 1616 William Harvey, dokter dan ahli fisiologi Inggris, yang meyakini bahwa kematian akibat gigitan ular beracun terjadi karena racun diabsorpsi melalui vena dan disirkulasikan ke seluruh tubuh. Nah, penjelasannya bagaimana sih bisa ular tersebut dapat menyebabkan kematian itu adalah karena terjadinya proses absorpsi atau penyerapan melalui vena di bagian kulit yang digigitnya tadi, dan itu menyebar atau disirkulasikan ke seluruh tubuh. Efeknya adalah karena dia beracun, tentu ujung-ujungnya dapat mematikan. Kemudian pada tahun 1665 Christopher Wren, arsitek dan astronomi, telah berhasil membius anjing dengan menginjeksikan opium melalui vena kaki belakang. Jadi yang tadi itu adalah kondisi alamiah ya, yang memang terjadi, yang sudah diciptakan oleh Tuhan untuk si nyamuk dan si ular ya. Nah, baru ada percobaan selanjutnya itu dilakukan dengan menginjeksikan opium melalui vena kaki belakang untuk tujuannya adalah membius seekor anjing. Beberapa literatur menyatakan peristiwa ini merupakan awal dari lahirnya obat-obat parenteral. Jadi pada tahun 1665 uji coba pertama yang menjadi awal lahirnya pengobatan atau obat-obat yang digunakan secara parenteral. Dilanjutkan pada akhir abad ke-18, Edward Jenner melakukan vaksinasi cacar secara intradermal. Nah, dari 2 poin ini, yang pertama pembiusan itu melalui vena, kemudian vaksinasi melalui intradermal. Berarti ini sudah diambil persiapan untuk poin terakhir dari materi ini, itu adalah dari rute pemberiannya ya, rute injeksi. Yang pertama melalui vena itu secara apa, kemudian yang secara di sini sudah intradermal ya, melalui kulit. Sejak itu lemak maksudnya ya. Sejak itu penggunaan obat melalui rute ini berkembang secara pesat. Nah, lebih kurang itu adalah beberapa poin secara singkatnya saja. Mungkin banyak lagi yang mau panjang lebar bisa di googling, dicari sendiri untuk tentang sejarah pengobatan parenteral. Kita akan masuk ke definisinya ya. Parenteral berasal dari bahasa Yunani, terbagi dari 2 suku kata, yaitu adalah para dan enteron, yang berarti menghindari usus ya. Para menghindari, enteron usus. Secara definisinya saja atau secara katanya saja berarti obat-obat yang digunakan dengan cara menghindari usus ya, secara definisinya atau arti dari katanya tadi ya. Diperjelas lagi ataupun diperluas lagi definisinya, merupakan bentuk-bentuk obat yang digunakan pada tubuh dengan cara merobek atau menusuk kulit atau selaput lendir dengan menggunakan alat tertentu ya. Digabungkan definisi dari bahasa Yunani itu tadi ke sejarah ataupun latar belakangnya tadi ya, digunakan dengan cara menusuk atau masuk ke selaput lendir dengan menggunakan alat tertentu, dengan cara merobek atau menusuk kulit ataupun selaput lendir dengan menggunakan alat tertentu. Sediaan parenteral adalah bentuk sediaan untuk injeksi atau sediaan untuk infus ya. Secara artinya produk sediaan sterilnya untuk atas nama para enteron ini hanya digunakan untuk 2 jenis sediaan saja ya, injeksi dan juga infus. Itu secara garis besarnya nanti masuk ke vaksin juga masuk ke dalam injeksi ya kan. Jadi penggunaannya untuk para enteral 2 kelompok besarnya itu adalah injeksi dan infus. Tetapi jenisnya itu nanti banyak ragam dari jenisnya lagi ya, itu akan kita jelaskan di slide-slide selanjutnya. Oke. Masuk ke tujuan pemberian obat secara parenteral.
Kita tahu tadi definisinya. Sekarang apa tujuannya diberikan obat untuk menghindari usus, gitu ya. Apa tujuan pemberian obat? Kok diberikan dengan cara harus dihindari dari si ususnya tadi? Yang pertama, untuk memastikan obat sampai ke bagian tubuh atau jaringan yang membutuhkan dengan konsentrasi yang mencukupi. Di Tecfar Solid sudah juga diterima uji disolusi ya, salah satu evaluasi untuk sediaan tablet. Tujuannya adalah untuk mengetahui pada konsentrasi berapa pada menit keberapa jumlah konsentrasi tersebut yang jumlahnya paling banyak gitu ya, yang bisa memberikan efek. Artinya berapa lama efek itu dapat diberikan. Artinya apa? Dalam satu tablet utuh tersebut akan ada prosesnya untuk hilang sampai dia, maksudnya itu melarut secara bertahap terlebih dahulu sampai dia memberikan jumlahnya yang maksimal gitu ya. Nah kalau ini karena dia tidak melalui proses disintegrasi, disolusi sampai diabsorpsi, dia langsung loncat aksel ya, langsung dia bisa diabsorpsi saja karena dia langsung didistribusikan dan bisa langsung diserap dalam jumlah sebanyak yang disuntikkan tadi atau yang dimasukkan tadi. Otomatis konsentrasinya akan sesuai dengan yang ditargetkan atau yang dirancang sesuai etiketnya tadi. Yang kedua, untuk mencapai parameter farmakologi tertentu yang terkontrol seperti waktu onset, serum peak, kecepatan eliminasi obat dari dalam tubuh ya. Di sini yang digarisbawahi adalah penggunaan secara parenteral akan memiliki parameter farmakologi yang terkontrol. Jadi dapat diketahui onsetnya itu dalam berapa lama, kemudian puncak serumnya itu terjadi pada waktu kapan, kemudian kecepatan dia nanti dihilangkan atau dieliminasi dari dalam tubuh juga bisa diketahui ya, dirancang atau ditargetkan ya. Biasanya kan untuk kasus-kasus yang urgent nih, penggunaan dari sediaan parenteral, misalnya keracunan atau seperti di fisika farmasi kemarin, proses ionisasi ya, merubah kondisi mengeluarkan dari zat-zat yang berbahaya di dalam tubuh dalam waktu cepat ya. Kalau kita kemarin di ionisasi itu kita bisa rubah dari pH-nya dan segala macam. Kalau ini kan bisa digunakan pengobatan secara parenteral ini atau secara injeksinya ini atau infus itu karena konsentrasinya mencukupi, jadi segera dia prosesnya gitu ya. Tujuannya adalah untuk proses menyelamatkan tadi gitu ya, kalaupun kondisinya yang keracunan. Kemudian yang ketiga, untuk pasien yang tidak bisa melakukan self medicate atau tidak bisa pengobatan sendiri ya. Kenapa? Karena injeksi dan infus hanya bisa dilakukan prosesnya itu bukan seharusnya ya hanya bisa dilakukan oleh tenaga perawat ataupun dokter ya, kecuali nanti seperti penyakit diabetes ya, yang mungkin sudah pernah lihat, sering lihat ataupun ada keluarganya yang sudah lama menggunakan insulin ya untuk pengobatan sendiri. Jadi kan itu pun kan awalnya belajar terlebih dahulu sampai dokternya nanti bisa mengatakan sudah bisa menggunakan sendiri, baru bisa dilepas untuk digunakan sendiri di rumah tanpa harus ke rumah sakit ataupun ke tempat praktek dokternya ya. Jadi penggunaan insulin injeksi ya, itu bisa dilakukan secara sendiri tanpa bantuan tenaga medis, tapi itu pun setelah belajar tentunya ya dari tenaga medisnya sampai oke cara penggunaannya. Kenapa? Ini berkaitan dengan efektivitas dari pengobatannya tadi ya. Kalau tidak tepat cara atau sudut-sudut penyuntikannya ya, dikhawatirkan nanti sia-sia saja obat tersebut digunakan, tidak mencapai sasarannya. Oke, yang keempat itu untuk mendapatkan efek biologi yang tidak didapatkan melalui pemakaian oral. Efek biologinya yang jelas itu adalah
Iya, Pak, waktu kerjanya tadi atau efeknya yang bisa lebih cepat dan jumlahnya terutama ya yang lebih mencukupi daripada yang digunakan secara oral. Kenapa? Karena oral dia sudah banyak proses yang dilaluinya dulu sampai dia baru bisa didistribusikan. Yang kelima, tujuan alternatif bila rute yang diharapkan itu tidak tersedia. Ini apa contohnya? Yang paling umum itu adalah si insulin tadi ya, karena insulin tidak bisa diformulasikan dalam bentuk sediaan oral karena dia akan dirusak oleh asam lambung. Kemudian untuk mendapatkan efek lokal, untuk meminimalkan efek toksik jika digunakan secara sistemik. Jadi hanya untuk efek lokalnya saja. Dikhawatirkan jika digunakan secara sistemik itu akan dapat mengakibatkan toksik. Yang ketujuh, untuk pasien yang tidak sadar, tidak kooperatif, dan tidak terkontrol. Ini salah satu yang Ibu sebut tadi untuk kondisi-kondisi yang urgent ya. Pasiennya tidak sadar, tidak dapat kooperatif, tidak bisa disuruh konsumsi obat ya secara per oral itu bisa diberikan oleh tenaga medis ya, oleh perawat ataupun dokter. Kemudian untuk pengobatan ketidakseimbangan elektrolit dan cairan untuk suplai nutrisi jangka panjang ataupun jangka pendek. Ini spesifiknya adalah untuk sediaannya berupa infus. Jadi untuk memenuhi keseimbangan elektrolit di dalam tubuh ya, misalnya seperti pasien luka bakar ataupun pasien yang banyak kehilangan darah gitu ya, selain nambah transfusi darah juga ditambahkan cairan elektrolit untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuhnya. Oke, kita masuk ke keuntungan sediaan parenteral. Mungkin beberapa keuntungan juga sudah bisa didapatkan dari beberapa tujuannya tadi ya. Yang pertama itu tadi adalah dapat dicapai efek fisiologi segera ya. Jumlahnya tercukupi, efeknya juga bisa cepat ya, artinya segera dia daripada kita menggunakan per oral. Dapat diberikan untuk sediaan yang tidak efektif diberikan secara oral. Ini juga keuntungan apa yang tadi tujuan pengobatannya. Kemudian baik untuk penderita yang tidak memungkinkan mengkonsumsi oral. Yang keempat, pemberian parenteral memberikan kemungkinan bagi dokter untuk mengontrol obat karena pasien harus kembali ke dokter melanjutkan pengobatannya. Selain itu juga untuk pasien-pasien yang agak-agak kritis gitu ya, naik turun dosis itu lebih mudah dikendalikan jika penggunaannya secara parenteral ini ya. Kalau tablet ya apa namanya bisa juga, tapi ya kalau untuk dia kritis tentu tidak bisa menelan lah atau harus diencerkan dulu segala macam. Nah kalau injeksi kan bisa diatur untuk berapa mili penggunaannya oleh si dokter tergantung dari kondisi pasiennya tadi. Yang kelima, sediaan parenteral dapat menimbulkan efek lokal seperti pada kedokteran gigi atau anestesiologi. Jadi bisa membantu di proses dokter gigi ya, hanya memberikan efek anestesi di sekitar gigi yang akan dicabut ataupun operasi gitu ya, operasi untuk giginya, bedah mulut. Pengobatan parenteral merupakan salah satu cara untuk mengoreksi gangguan serius cairan dan keseimbangan elektrolit. Nah, ini juga sama seperti cerita di awal tadi tentang ionisasi. Ini juga sediaan parenteral bisa digunakan untuk mengoreksi dari gangguan serius dari cairan dan keseimbangan. Artinya ada jumlah dari komposisi cairan tersebut yang berlebih ataupun kurang yang dapat mengakibatkan shock lah ya. Paling umumnya itu shock dari misalnya kelebihan kalsium atau natrium atau elektrolit di dalam tubuh ya. Kemudian jika makanan tidak dapat diberikan ke dalam lambung baik melalui mulut ataupun tabung, maka pemberian nutrisi secara total atau TPN itu dapat diberikan secara parenteral ya. Nutrisi secara total, jadi pengganti makan ya, yang dimana itu tidak perlu lagi dicerna sama si lambung, dia sudah langsung bisa memberikan energi bagi si pasien. Selain dari keuntungannya tentu saja ada kerugiannya.
Yang pertama, pemberian sediaan parenteral harus dilakukan oleh personel yang terlatih dan membutuhkan waktu pemberian yang lebih lama, tidak bisa digunakan sendiri. Yang kedua, pemberian obat secara parenteral sangat berkaitan dengan ketentuan prosedur aseptik dengan rasa nyeri pada lokasi penyuntikan yang tidak selalu dapat dihindari. Efek setelah penggunaan yang agak kurang nyaman dibanding dengan penggunaan secara rute lainnya. Yang jelas ini pasti sakit dan ya akan mengeluarkan darah ya, walaupun jumlahnya sedikit. Yang ketiga, bila obat telah diberikan secara parenteral, sulit sekali untuk menghilangkan atau merubah efek fisiologisnya karena obat telah berada di dalam sirkulasi sistemik. Artinya, saat sudah diinjeksikan, dimasukkan, sukar untuk dapat dihilangkan atau merubah efek fisiologisnya. Tetapi ini masih lebih mudah dibandingkan dengan yang rute lainnya ya. Walaupun dia tadi di awal ada beberapa tujuannya itu dapat mengoreksinya tadi gitu ya, untuk keracunan segala macam. Tetapi ini lebih mudah ya daripada yang dengan penggunaan secara rute lainnya. Yang keempat, harganya relatif lebih mahal karena persyaratan manufaktur dan pengemasannya ya. Dari segi produksinya aja lah ya, alat-alat yang digunakan untuk proses sterilisasinya ya, itu wajib untuk sediaan parenteral, dia harus steril. Masalah lain dapat timbul pada pemberian obat secara parenteral seperti akan timbulnya sepsis, yaitu seperti perdarahan ya pada lokasi penyuntikan. Kemudian muncul infeksi jamur, inkompatibilitas karena pencampuran sediaan parenteral ataupun interaksi obat. Ini nanti pencampurannya ini maksudnya ada sedia obat yang akan diinjekkan ke dalam infus ya, ataupun untuk yang umumnya itu adalah kondisi pasien kemo ya, pencampuran sediaan parenteral sediaan obatnya itu dapat mengakibatkan interaksi ya. Jadi harus dipilih-pilih dulu apakah dia kompatibel atau tidak, apakah dia menimbulkan efek yang merugikan atau dapat bekerja sama sinergis. Keenam, persyaratan sediaan parenteral tentang sterilitas ya, bebas dari partikel partikulat, bebas dari pirogen. Stabilitas sediaan parenteral harus disadari oleh semua personel yang terlibat. Ya, ini tadi sudah dijelaskan juga adanya proses sterilisasinya, kemudian ada pengujiannya di mana dia harus ada yang bebas pirogen. Nanti ini akan lebih diperjelas di masing-masing sediaannya ya, injeksi dan juga infus. Nah, kalau tentang kesininya ini adalah tentang ke CPOB ya, nanti di materi Pak Ferdi akan dijelaskan cara pembuatannya itu yang sesuai dengan CPOB ya. Di Tekfar Solid sudah pernah dengar ya untuk CPOB ya, bedanya nanti adalah di masing-masing bentuk sediaannya. Kalau sebelumnya itu sediaannya solid, yang sekarang tentu sediaan steril. Kita lanjut ke poin berikutnya, karakteristik khusus dan persyaratan sediaan parenteral. Yang pertama, dia aman secara toksikologi, tidak toksik ya, tidak beracun. Steril, bebas dari kontaminasi mikroorganisme, baik bentuk vegetatif, spora, patogen maupun non-patogen. Banyak pula gradien dari si mikroorganismenya, di mana seluruhnya itu harus diyakinkan hilang, harus bebas ya, sehingga dia aman digunakan. Bebas dari kontaminasi pirogenik. Ini apalagi bedanya dengan mikroorganisme, nanti secara ada tema khususnya kita akan belajar tentang si pirogen. Kemudian bebas dari partikel partikulat asing ya. Ini yang dari segi zat aktif dan eksipiennya sendiri. Kemudian ini pada saat entah dari peralatan, entah dari wadah, itu harus diyakinkan semuanya bebas dari kontaminan atau partikulat asing. Yang kelima, stabil, tidak hanya secara fisika, kimia, tapi juga secara mikrobiologi. Kompatibel jika dicampur dengan sediaan parenteral lain yang akan diberikan secara intravena. Kemudian ada juga isotonis dan isohidris. Apalagi ini sama seperti pirogen, akan ada materi khusus tentang tonisitas.
Lanjut kita ke resiko pemberian rute parenteral. Tadi di kerugian sudah ada beberapa kondisi yang dapat ditimbulkan dari pemberian rute ini. Ini ada tambahannya, berarti ya ada beberapa. Yang pertama itu adalah emboli udara, terbentuknya adanya gelombung udara di bagian saluran ataupun rute penyuntikannya itu tadi ya, biasanya ini di vena. Kemudian perdarahan terkait dengan kondisi pasien ya, susah atau mudahnya ditemukan venanya, yaitu tadi ya, karena tergantung dari kondisi kulit, ketebalan kulit, mungkin warna kulit dari si pasien itu akan mempengaruhi. Satu lagi juga sebelumnya adalah kecakapan dari tenaga medisnya untuk bisa menyuntikkannya. Kemudian bisa timbul demam dan toksisitas. Nah, tadi sudah dibahas itu bebas dari kontaminasi pirogenik ya. Secara umumnya inilah efek yang akan ditimbulkannya ya, kondisi demam maksudnya ya, kondisi demam di pirogen itu akan berkaitan dengan kondisi timbul atau tidaknya demam saat penyuntikan. Bisa juga reaksi sekunder seperti alergi, demam ataupun alergi ya. Kemudian hipersensitivitas, inkompatibilitas, infiltrasi atau ekstravasasi, ini terjadinya di saluran dari lokasi injeksinya tadi. Kemudian bisa OD, flebitis, ini terbatas juga pada rute intravena. Kemudian sepsis, ada trombosis, juga terbatas pada rute IV dan intraarterial ya, secara arteri. Oke, ini judulnya, mohon maaf lupa diedit ya. Ini bukan resiko lagi, tetapi ini adalah jenis-jenis dari si produk atau sediaan parenteral ya. Apa saja sih jenis-jenis sediaan parenteral? Itu terbagi 3. Yang pertama, sediaan parenteral volume kecil atau SPP, dan yang kedua sediaan parenteral volume besar atau LVP, dan yang ketiga sediaan parenteral berbentuk serbu untuk direkonstitusi. Ya, ini adalah bentuk-bentuk atau jenis-jenis dari sediaan parenteral yang secara garis besarnya dia ada 3, ada volume besar, volume kecil, dan yang untuk direkonstitusikan. Kita lihat yang pertama itu adalah parenteral volume kecil. Wadahnya biasanya adalah ampul dengan ukuran 1-20 mili, bisa juga vial ukuran 2 mili sampai 30 mili. Biasa untuk penyuntikannya secara intramuskular, intravena, dan juga subkutan ya. Kalau kita bahas volume ya tentu dari jumlah sediaannya juga ya, volume dari sediaannya. Yang besar, sediaan parenteral volume besar berbentuk kemasan yang berisi larutan injeksi dengan volume 100 mili atau lebih. Keumumannya itu yang beredar itu di 500 mili ya. Biasanya untuk rute intravena. Terbagi menjadi tujuan pengobatan. Penggunaan volume sediaan parenteral volume besar ini adalah sebagai larutan elektrolit, contohnya NaCl, KCl, ataupun larutan non elektrolit untuk menambah stamina ya, ataupun nutrisinya itu bisa dextrosa atau juga mannitol. Ini kalau mannitol ini untuk pasien stroke. Kemudian yang direkonstitusi berupa, kalau rekonstitusi istilahnya juga mudah-mudahan masih ingat ya, itu untuk sediaan cair itu di suspensi kering ya. Sediaan suspensi kering yang perlu direkonstitusikan terlebih dahulu, artinya ditambahkan pembawanya atau pelarutnya terlebih dahulu sebelum digunakan. Sama seperti injeksi, ada berupa serbuk kering yang ditambahkan dulu aquapro injeksinya sebelum diinjeksikan ke pasien. Berupa produk kering, melarut atau tidak melarut, untuk dikombinasikan dengan suatu pelarut atau pembawa sebelum digunakan. Mungkin setelah melihat materi ini bisa di googling lah ya, apa contohnya yang vial, ampul itu kayak mana sih bentuknya, karena kita di praktikum itu 2 objek yang berbeda ya, ada yang satu dalam bentuk vial, ada yang bentuk ampul. Nanti pembawanya bisa dibedakan menjadi pembawa air dan pembawa
minyak. Jadi bisa di googling yang beredar itu untuk pembawa minyak itu apa zat aktifnya, pembawa air itu apa, rutenya, kemudian volume sediaannya tadi gitu ya. Kalau infus ya juga sama ya, untuk infus yang beredar itu kan dalam sediaannya plastikan yang digantung itu ya. Nah, kita nanti hanya tidak bisa menggunakan itu, kita pakai botol biasanya ya. Botol kaca, volumenya tergantung dari volume yang akan kita buat nanti. Tapi setidaknya dilihat apa komposisinya. Kan biasanya banyak tuh, tidak hanya KCl ataupun NaCl saja, tapi ada komposisinya secara jelas di kemasan atau etiketnya. Ingat, untuk praktikum juga akan membuat sampai ke etiket untuk ditempel di masing-masing wadahnya. Oke, setelah tadi adalah sediaan parenteral, kita akan sempitkan ke produk dari sediaan parenteral itu, atau produk-produk dari sediaan steril ya. Di sini hanya dijelaskan contoh-contohnya saja ya, tidak secara spesifik. Nanti pada bagian materinya masing-masing itu akan dijelaskan ya. Yang pertama, sediaan steril, produk steril itu ada yang digunakan untuk pemakaian untuk mata ya. Mungkin sudah ada yang menggunakan, sering menggunakan mungkin, atau melihat penggunaannya ini ya. Ya tujuannya adalah untuk pemakaian untuk di mata, memberikan efek lokal pada bagian permukaan mata atau bagian dalamnya. Yang umum dipakai itu adalah larutan di dalam air, bisa suspensi, cairan bukan air, dan juga bisa salep ya. Jadi ada 3 ya, tetes, cuci, dan juga salep mata. Dimana ketiganya ini juga akan menjadi objek untuk dipraktikumkan. Umumnya obat untuk pemakaian mata diberikan dalam volume kecil karena keterbatasan kapasitas mata untuk menahan atau menyimpan cairan ataupun salep ya. Biasanya ini untuk tetes, nanti bisa di compare ke kolirium, bisa untuk cuci mata. Berapa mili sih bedanya antara ditetes sama dengan yang dicuci mata, dan kemudian teknis penggunaannya itu bagaimana. Kemudian volume yang lebih besar dapat diberikan untuk menyegarkan atau mencuci mata. Oke, ini keterangannya untuk kondisi yang di mata ya. Volume normal air mata dalam mata itu 7 mikroliter. Mata yang tidak berkedip kapasitas paling banyaknya 30 mikroliter cairan. Mata yang berkedip hanya dapat menyimpan 10 mikroliter cairan. Mungkin di materi klinis, farmasi klinis, cara-cara atau teknik-teknik penggunaan atau pemberian informasi penggunaan bentuk-bentuk sediaan obat sudah didapatkan ya, ataupun lagi OTW akan didapatkan. Ini berkaitan juga nanti dengan bagaimana cara meneteskannya, apakah matanya langsung ditutup atau kepalanya bagaimana. Ini berkaitan dengan kondisi dari morfologi atau anatomi dari si mata itu sendiri, cairan mata ya spesifiknya. Cairan yang berlebih dengan cepat dialirkan ke mata. Ukuran tetes yang dimasukkan ke dalam larutan obat biasanya 50 mikroliter atau 20 tetes per mili. Jadi tetesan yang dimasukkan ya umumnya itu kebanyakannya akan hilang karena hanya sedikit yang dapat ditampung oleh mata. Volume ideal larutan obat yang dipakai berdasarkan kapasitas mata yaitu antara 5 sampai 10 mikroliter. Dosis mikroliter dari penetes mata itu tidak ada, menyebabkan hilangnya obat yang dimasukkan oleh penetes standar. Tapi itu tidak apa, artinya sudah dilebihkan ya, baik dari segi konsentrasi si zat aktifnya tadi untuk mengantisipasi dari banyak hilangnya itu tadi. Jadi dosis efektif dari pengobatan mata itu berbeda-beda tergantung dengan kekuatan obat yang diberikan, volume yang dipakai, lamanya pengobatan yang berhubungan dengan permukaan mata, dan frekuensi pemberiannya. Ini juga bisa diaplikasikan dari melihat signa dari penggunaan obat tetes mata ya. Mata kiri kanan, berapa tetes, tiap berapa jam ya. Jadi ada volume penggunaannya, durasi atau frekuensi penggunaannya itu tergantung dari masing-masing kondisi matanya ataupun tujuan dari pengobatannya. Jenis-jenis obat yang dipakai pada mata umumnya jadi kondisi matanya tadi ya,
bisa untuk yang miotik, midriatik, sebagai anestesi lokal, untuk sebagai anti radang, antiseptik, juga anti mikroba. Artinya zat aktifnya ini dapat di 6 ini ya, beberapa contohnya untuk kondisi glaukoma, midriatrik, atau mata merah pun bisa, anestesi lokal, anti radang, atau hanya untuk menyegarkan mata saja ya. Itu tujuan dari pemakaian untuk mata. Lanjut kita ke untuk mata juga, tetapi ini yang untuk cucinya. Sediaan berupa larutan steril, jernih, bebas zat asing atau pirogen, isotonis, digunakan untuk membersihkan mata, dapat ditambahkan zat dapar dan zat pengawet ya. Karena volumenya lebih besar daripada yang si tetes, sehingga ada beberapa persyaratan juga dari si kolirium yang itu lebih kurang nanti sama dengan si injeksi ya. Yang jelas ini adalah isotonisnya, dimana pada etiket harus tertera masa penggunaan setelah kemasan dibuka, tutupnya ya. Kemudian ada tulisan untuk obat cuci mata ya, berbeda dengan yang si tetes tadi. Oke, ini penjelasan lebih lengkapnya untuk tetes mata ya, bisa dibaca. Ibu rasa di Google juga bisa, sudah banyak gitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu ke hal-hal penting pada pembuatan obat tetes mata. Ini juga sebenarnya lebih detailnya nanti akan ada di materinya Pak Ferdi. Ibu akan ambil beberapa poin saja yang akan betul kita aplikasikan nanti. Itu adalah tentang platonisitas ya, atau nilai isotonis. Secara ideal harus memiliki nilai isotonis seperti darah yang sesuai dengan larutan NaCl 0,9% B/V. Tetapi mata masih dapat tahan dengan nilai isotonisitas antara 0,6 sampai 2% B/V. Untuk kondisi ini juga sama seperti si injeksi dan infus nanti. Kemudian adanya bahan pendapar ya. Idealnya harus memiliki pH seperti pada air mata, lebih kurang 7,4 ya. Artinya pendapar ini pH dari sediaan nanti ya, itu dalam rank 3,5 sampai 8,5, itu lebih kurangnya di 7,4. Jadi ada dua nilai isotonisitas dan nilai isohidrisnya ya, atau pH dari cairan mata tadi. Oke, ini steril pengawet. Kita lanjut saja ke salep mata. Nah, salep mata ini sama di semi solid kemarin ya, mungkin sudah ada juga dibuat salep matanya. Nah, pembedanya apa? Pembedanya nanti adalah di proses sterilisasinya tadi ya. Mungkin di Tecfar cair dan semi solid itu sudah diberikan resep salep mata, tetapi di skip untuk teknis dari sterilitasnya. Nah, di steril ini akan betul-betul dilakukan seperti yang seharusnya, karena untuk salep mata itu juga merupakan sediaan steril ya, artinya wajib melalui proses sterilisasi tadi, dari seluruh prosesnya, alat, bahan, praktikannya juga itu yang membuatnya juga harus sesuai dengan persyaratan CPOB-nya tadi. Oke, kita lanjut saja ke injeksi ya. Injeksi ini juga secara umum yang baru akan disampaikan. Nanti kita pada pertemuan 4 atau 5 baru akan lebih detail dibahas tentang injeksi. Asal katanya adalah injeksi yang berarti memasukkan ke dalam. Sediaan berupa larutan, bisa larutan, emulsi, suspensi, ataupun serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan secara parenteral. Suntikannya dengan cara menembus atau merobek jaringan ke dalam atau melalui kulit ataupun selaput lendir. Ini adalah lokasinya ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah infus. Berasal dari kata infusio, berarti penuangan ke dalam. Infus, sediaan steril berupa larutan atau emulsi, bebas pirogen, dan sedapat mungkin dibuat isotonis terhadap darah dan disuntikkan melalui intravena, tetes demi tetes dengan bantuan peralatan yang
cocok. Dari definisi mudah-mudahan sudah tergambarkan apa sih pembeda dari injeksi dan si infus. Yang pertama itu sudah pasti cara penggunaannya, satu diinjeksikan saja, yang kedua itu adalah dituangkan tetes demi tetes ya. Kemudian ada juga persyaratannya ya, dimana di injeksi itu tidak dinyatakan dia wajib bebas pirogen. Nah, di infus itu wajib. Kenapa? Silahkan dicari terlebih dahulu sebelum nanti sampai ke materinya di pertemuan ke-6. Selanjutnya itu adalah di sediaan imunoserum. Imunoserum adalah sediaan yang mengandung imunoglobulin khas yang diperoleh secara pemurnian serum hewan yang sudah dikebalkan. Imunoserum diperoleh dari hewan sehat yang diimunisasikan dengan penyuntikan toksin atau toksoid, penin, suspensi mikroorganisme atau antigen lain yang sesuai. Potensi imunoserum dinyatakan dalam unit per mililiter. Sediaan cair imunoserum disimpan pada suhu. Ini seperti yang lagi update sekarang ya, happening sekarang ya, yaitu adalah sediaan vaksin. Kemudian irigasi. Irigasi merupakan larutan steril yang digunakan untuk mencuci atau membersihkan luka terbuka atau rongga-rongga tubuh. Pemakaiannya secara topikal, tidak boleh secara parenteral. Pada etiket harus tertulis tidak dapat digunakan untuk injeksi. Jadi ada larutan pencuci yang juga dia harus steril ya, digunakan untuk membersihkan luka. Biasanya ini luka dalam ya, untuk operasi yang membersihkan. Mungkin ada pasir atau kotoran-kotoran yang masuk ke dalam bagian yang luka terbuka tadi. Jadi dibersihkan, dikeluarkanlah sama bantuan dari cairan irigasinya. Nah, ini ada gambaran posisi penyuntikan ya. Ada yang secara intramuskular sampai dia ke dalam jaringan otot. Kemudian ada intravena ke pembuluh darah vena, kemudian subkutan di bawah kulit, dan itu adalah intradermal yang di bagian lemaknya ya, di intradermal. Ini pembedanya apa dari posisinya, kemiringan dari penyuntikannya tadi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, intramuskular, disuntikan ke dalam atau di antara lapisan jaringan atau otot. Injeksinya dalam bentuk larutan, bisa larutan suspensi atau juga emulsi. Bentuk larutan dapat diserap dengan cepat, berupa emulsi atau suspensi diserap lambat dengan maksud untuk mendapatkan efek yang lama. Jadi kan dia dapat dalam bentuk larutan, suspensi atau emulsi. Kalau dia larutan, tujuannya untuk bisa mendapatkan efek yang cepat. Kalau emulsi dan suspensi memang ditargetkan untuk efeknya yang lama. Volume penyuntikan antara 4 sampai 20 ml, disuntikkan perlahan-lahan untuk mencegah rasa sakit. Mungkin yang sudah vaksin disuntik normal begitu saja sudah sakit ya, apalagi ini yang akan lebih ke dalam lagi ya. Larutan sedapat mungkin dibuat isotonis ya. Zat aktif dengan kerja lambat serta mudah terakumulasi dapat menimbulkan keracunan. Nah, itu efek sampingnya pula ya kalau dia dalam bentuk suspensi ataupun emulsi. Tapi nanti disesuaikan sama zat aktif dan tujuan pengobatannya itu sebenarnya untuk apa yang dia diberikan untuk mendapatkan efek yang lama. Kita lanjut ke intravena. Ini umum digunakan disuntikkan langsung ke dalam pembuluh darah vena. Bentuknya berupa larutan. Sedangkan bentuk suspensi atau emulsi tidak boleh diberikan melalui rute ini. Itu dulu ya. Sekarang dengan semakin canggihnya teknologi untuk bisa memperkecil ukuran partikel sudah bisa diberikan secara intraarteri ataupun intratekal ya. Targetnya adalah yakinkan ukuran partikelnya tidak akan menyumbat nanti di pembuluh darah vena. Dalam jumlah kecil tidak mutlak harus isotonis dan isohidris, tidak mutlak. Tapi pada perhitungan nanti atau pada perencanaan itu harus. Kenapa? Karena kalau dia hipo atau hiper nanti apa pula efeknya lagi ya. Kalau dia hiperhidris ataupun hipohidris apa pula efeknya ya. Jadi ada alasannya kenapa. Sedapat mungkin ya targetnya gitu ya. Dalam jumlah besar harus isotonis dan isohidris. Kecuali dia dalam jumlah besar. Tidak tepat untuk zat aktif yang merangsang dinding pembuluh darah. Ya, efeknya nanti akan seperti ada perdarahan ataupun alergi ataupun seperti
efek-efek atau risiko-risiko yang akan ditimbulkan pada saat setelah penyuntikan. Volumenya lebih kecil daripada intramuskular tadi, itu antara 1 sampai 10 mili. Injeksi intravena yang diberikan dalam dosis tunggal dengan volume lebih dari 10 mili itu disebut dengan infus intravena, di mana syaratnya harus bebas dari pirogen. Jadi infus itu sebenarnya kelanjutan dari si injeksi ya, dari volumenya, dari persyaratannya, itu pembedanya. Yang ketiga itu adalah subkutan. Penyuntikan dilakukan ke dalam jaringan longgar di bawah kulit, disuntikkan ke dalam tubuh melalui bagian yang sedikit lemaknya. Larutan yang disuntikkan sebaiknya isotonis dan isohidris dengan kerja zat aktif lebih lambat dibandingkan dengan pemberian IV dan IM. Dapat diberikan dalam jumlah besar, contohnya itu adalah insulin, narkotika, epinefrin ya, analgetik ataupun analgetik kuat. Obat yang tidak boleh diberikan melalui rute SC ini adalah yang bersifat asam kuat, basa kuat, iritan yang dapat menimbulkan rasa sakit, inflamasi, bahkan juga nekrosis atau kerusakan dari jaringan lokasi penyuntikannya tadi ya. Ini secara garis besarnya saja ya, rute apa pentingnya kita mengetahui rute-rutenya ini tadi. Dari rute itu nanti kaitannya seperti yang sudah dari awal Ibu sebutkan adalah pemilihan pembawa yang akan digunakan. Kalau dia ke dalam muskular atau ke dalam subkutan ini tadi, kira-kira pembawanya ini lebih cocok air atau minyak ya, kaitannya ke situ. Nanti akan dibahas lebih jelas di materi tentang zat aktif dan excipientnya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan pengantar ini bisa diambil beberapa poin-poin pentingnya untuk nanti digunakan pada masing-masing tema di setiap pertemuan selanjutnya ya. Jika masih ada pertanyaan, ingin menambahkan ataupun menjawab pertanyaan dari temannya nanti yang bertanya, itu dipersilahkan langsung di kolom komentar dari link video ini. Oke, terima kasih. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.